Selamat siang Bapak Tommy Hidayat yang saya hormati. Perkenalkan saya Ismail, NIM 0552524111, akan memaparkan tugas tutorial 3 tentang proses difusi inovasi. Soal pertama tentang perbedaan proses adopsi dan proses difusi inovasi. Perbedaan utama kedua proses ini terletak pada fokus subjeknya. Proses difusi inovasi tentang seberapa cepat dan luas penyebaran ide baru atau inovasi dalam suatu sistem sosial yang lebih luas. Contohnya, kampanye pemerintah untuk menyebarkan penggunaan pupuk organik ke seluruh provinsi. Sedangkan proses adopsi tentang bagaimana seorang individu mengambil keputusan saat mendengar inovasi baru, menerima atau menolak inovasi tersebut. Contohnya, perjalanan mental Pak Tani dalam menimbang, mencoba, dan akhirnya memutuskan untuk membeli bibit cabai hibrida setelah melihat keunggulan hasilnya. Soal kedua tentang upaya yang dapat dilakukan penyuluh untuk mempercepat proses difusi inovasi. Penyuluh dapat menjadi katalisator informasi yang kredibel dengan memanfaatkan kelompok tani dan jejaring sosial untuk saling berbagi informasi. Penyuluh juga bisa melakukan metode demonstrasi lapangan dengan memodifikasi praktik agar sesuai dengan kondisi lahan setempat dan memfasilitasi akses terhadap sumber daya. Soal ketiga tentang karakteristik penyuluhan partisipatif. Penyuluhan jenis ini disebut partisipatif karena pendekatan secara esensial melibatkan partisipasi aktif, bermakna, dan setara dari para petani dalam seluruh proses penyuluhan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Karakteristiknya yaitu berpusat pada petani sebagai subjek aktif yang berproses belajarnya terjadi secara dua arah, fleksibel dan adaptif dengan berfokus pada pemberdayaan untuk meningkatkan komitmen implementasi dalam pengambilan keputusan bersama. Soal keempat tentang perbandingan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan dengan jenis pendekatan partisipatif. Sistem latihan dan kunjungan atau LAKU bertujuan untuk mengajarkan teknologi baru ke petani sebagai sasaran agar produksi meningkat yang dilakukan secara rutin dan terjadwal. Cara kerja pendekatan ini berawal dari pemerintah atau ahli menentukan teknologi, kemudian penyuluh yang menyampaikan. Pendekatan partisipatif bertujuan untuk memberdayakan petani sebagai sasaran agar bisa mandiri dan mengambil keputusan sendiri dengan secara diskusi kelompok dan pertemuan fleksibel. Cara kerjanya berawal dari petani yang mengutarakan masalahnya lalu dicari solusinya bersama. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.